Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali jumpa kita dengan mendoakan saudara-saudari kita yang belum beriman, belum bersyahadat sampai dengan detik ini. Semoga dikuatkan jiwanya oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan segala manfaat dalam kehidupan pada diri kita, harta kita, keluarga kita, ilmu kita, dan tentunya seluruh tugas kehidupan kita. Barakah, bertambah semua nilai kebaikan, ziyadatul khair. Maka orang yang mendapatkan berkah, bertambahlah seluruh nilai kebaikan yang melekat pada diri dan aktivitasnya. Seluruh pandangannya baik, seluruh pendengarannya baik, seluruh apa yang diucapkan dari tutur lisannya mulia. Pun demikian, hartanya diperoleh dengan cara yang baik, dikeluarkan pada yang baik, ilmunya pun didapatkan dengan cara yang baik, dan disampaikan, diterima dengan cara yang baik pula. Karena itulah orang-orang seperti ini pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, akhir hidup yang mulia, dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik saat kembali kepada Allah yang maha baik, insya Allah. Untuk itu, guna mencari bekal, mencapai apa yang kita harapkan, kita kembali pada pedoman Al-Quran, menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda dan diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu riwayat hadis beliau. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian supaya Anda bisa menjadi lebih baik, maka belajar Al-Quran. Yang terbaik di antara Anda ialah orang yang mampu belajar Al-Quran dengan serius, kemudian ia komitmen dan konsisten untuk mengamalkan apa yang telah ia pelajari, pun demikian juga dengan mengajarkannya. Mari kita lanjutkan bahasan kita, masih di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, membahas tentang golongan ketiga dari tiga klasifikasi manusia yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan pembuka surah Al-Baqarah. Seperti biasa, saya ingatkan tiga golongan manusia yang utama ini adalah satu, golongan orang-orang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang dipandang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, diwakili oleh ayat dari kedua sampai dengan ayat yang kelima di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Golongan ini disebut langsung oleh Al-Qur'an sebagai golongan orang-orang takwa, insan bertakwa yang mendapatkan jaminan petunjuk Allah dan kenyamanan serta kesuksesan dalam beraktivitas. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, di ayat yang kelimanya. Untuk mendapatkan itu semua ada latihan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih capaian dimaksud. Ya, latihan itu tertuang langsung di ayat yang ketiga sampai dengan keempatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang berusaha mencharge imannya, meningkatkan terus imannya dengan cara satu, wa yuqimunas shalah, dia tingkatkan kuantitas dan kualitas salatnya. Tidak hanya fardunya tapi juga sunnahnya, tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitas kekhusyuannya, kepahaman atas apa yang ia baca, sehingga dari situ muncullah feedback dari salatnya. Ya, ada timbal balik dari salat yang telah ia tunaikan, melahirkan ketenangan pada jiwanya, mempercepat terkabulnya doa, memberikan penjagaan pada perilaku sehingga selalu tampil dalam kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian ia pun mulai terbawa pada suasana kebaikan yang lain, bertambah kebaikannya, mulai berbagi dengan harta bendanya, ya, dengan materinya, baik dari segi misalnya uangnya, ataupun makanan, ataupun minuman, atau segala yang baik-baik yang bisa di-share dalam kehidupan bentuk materi. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang ini begitu akrab interaksi dengan Al-Quran, baik dari segi qiraah bacaannya, ataukah tilawah pemahamannya. Kemudian ia komitmen untuk mengamalkan apa yang ia tilawahi sesuai kurikulum yang telah kita bahas. Anda pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis untuk dipahami dan diamalkan sesuai petunjuknya. Anda seorang diplomat, birokrat, apakah seorang misalnya guru, ataukah misalnya murid, atau apapun yang kita jalani, bahkan jikapun ibu rumah tangga, atau seorang suami, atau apapun, keluarkan bimbingan ayatnya, tilawahi, baca, pahami, lalu amalkan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, jika ingin mudah kita dapatkan petunjuk Al-Quran, maka jadi bagian dari ahlinya dalam konteks penghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita, dan dengan tertanamnya Al-Quran dalam jiwa, maka kita bisa bawa itu kemanapun kita melangkah di tempat yang baik-baik sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan.
saat akan menatap Al-Quran kemudian memberikan petunjuk di tatapannya, ya, saat akan mendengar Al-Quran memberi petunjuk di telinganya, sampai demikian ke ujung kaki. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang kita doakan, bermohon kepada Allah supaya diberi petunjuk agar sadar dan kembali kepada Allah, yaitu orang yang menutup diri, ya, hubungannya dengan Allah karena pengaruh kehidupan di lingkungan sekitarnya, ya, baik itu pengaruh karena mengejar dunia, khususnya tahta, ya, kemudian juga bisa karena pasangan hidup, bisa karena harta benda, ya, karena itulah kemudian dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena godaan sekitarnya. Untuk itu Al-Quran memberikan solusi pada pola ini agar mengikuti petunjuk Allah dalam mencari harta dengan cara yang benar supaya tidak meninggalkan Allah, karena Anda pun akan kembali kepada Allah. Malu rasanya berbuat salah kepada Allah, lantas kita kembali kepada Allah dan tidak bisa pergi lagi saat dalam masa kembali itu. Ini persoalan serius. Nah, kemudian teman-teman sekalian, orang-orang yang sengaja menutup diri, tidak mau bertobat sampai dia wafatnya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ancaman yang sangat dahsyat, walahum adzabun azim. Ya, tertutup kemudian cara pencernaan mereka di akalnya, tertutup pendengaran mereka, tertutup pandangan mereka karena mereka sendiri yang menutup diri itu dengan maksiat yang mereka kerjakan atau capaian-capaian tadi yang dikondisikan oleh setan. Maka diancam oleh Allah jika tidak bertobat, mempertahankan itu sampai wafat, mempertahankan harta dibandingkan dengan iman. Padahal iman yang dibawa pulang, harta selesai sampai kehidupan dunia itu tuntas. Ya, mempertahankan kedudukan dibandingkan dengan iman, kedudukan tuntas. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, selesai. Ya, atau bahkan maut datang mendahului dan selesai semua itu. Belum terpilih, sudah wafat. Belum naik, belum dilantik, sudah wafat. Mungkin terjadi. Ya, kedudukan bisa hilang, tapi iman itu yang dibawa pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan alur kehidupan. Karena itu, kita biasakan untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berusaha menutup diri karena mungkin belum mendapatkan cipta kondisi yang baik, supaya dengan doa Allah berkenan menguatkan hidayah sehingga mau kembali kepada jalan yang telah Allah tunjukkan. Baik, kemudian golongan ketiga, inilah golongan yang masih kita membahasnya karena ini termasuk ayat dengan kuantitas yang cukup banyak sebagai pembuka pada golongan ketiga ini. Detailnya disampaikan nanti pada ayat-ayat berikutnya walau di surah yang berbeda. Jika golongan pertama 5 ayat 1 sampai dengan 5 kalau kita masukkan satunya, kemudian golongan yang kedua 2 ayat 6 dan 7, dan golongan yang ketiga dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 sebagai pembuka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Hei, di antara sekian banyak manusia, ketika engkau berinteraksi sosial dengan mereka, engkau akan dapati orang-orang yang mendeklarasikan dirinya berkata, kami beriman. Ya, kami beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak memiliki iman yang benar. Mereka bukan mukmin yang sejati. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka mencoba untuk mengelabui Allah dengan pernyataan mereka, dengan deklarasi di lisannya, walaupun hatinya sesungguhnya tidak sama dengan apa yang keluar di lisannya. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang-orang yang yakin imannya benar kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa mereka tidak sadar bahwa mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari? Bagaimana Anda bisa menipu Allah sedangkan Allah Maha tahu bahkan sebelum Anda kerjakan? Anda mau menipu yang Maha mengetahui segalanya, belum Anda kerjakan, belum Anda hidup pun sudah tahu apa yang telah, sedang dan akan terjadi. Maka menipu Allah itu sia-sia belaka. Menipu Allah tidak ada gunanya. Menipu Allah hakikatnya menipu diri sendiri tanpa disadari. Nah, kenapa tidak sadar dengan itu semua? Karena di hati orang-orang ini ada segelintir penyakit, ada virus yang kemudian menyebar. Ya, fi qulubihim marad, di jiwa-jiwa mereka ada penyakit sehingga kebeningan itu tercampur dengan kotoran-kotoran. Tertutup sehingga cahaya hidayah Allah tidak bisa tembus ke dalam jiwa mereka. Kalau saya sering ilustrasikan, kalau Anda punya misalnya taruhlah bahkan air bening ya di dalam gelas misalnya, atau susu atau kopi, kemudian di dalamnya ada kotoran hewan tertentu ataukah tanah yang kotor atau sesuatu yang kotor ya, bukankah itu akan memengaruhi terhadap kualitas minuman yang ada dalam gelas ini, sehingga mohon maaf Anda cium pun baunya berbeda. Bagaimana mungkin Anda konsumsi? Demikianlah ciri orang munafik.
golongan ketiga, orang-orang munafik yang tidak sama antara di luar dengan dalamnya. Di luarnya tercium misalnya seperti kopi, seperti susu, seperti air bening, tapi ternyata banyak kotoran di dalamnya. Nah, diperparah kemudian, yang lebih parah lagi, karena itu dibiasakan, ya, dengan dusta lagi, dengan maksiat lagi, dengan salah lagi, sehingga sudah dalamnya kotor, atasnya pun terdapat penutup. Nabi pernah menyampaikan seorang yang berbuat maksiat, ya, itu ada naktas sauda di hadis Muslim, ya, ada noda-noda hitam, ya, di dalam cawan hatinya. Jika terus dikerjakan, maka menjadi selaput penutup, ya, masih bening, masih tipis, berpeluang mendapatkan petunjuk. Masih ada masuk telinga kanan, keluar kiri, tinggal apakah kotoran di dalamnya sudah mulai membaik, membersih, hilang, atau bahkan semakin berkarat. Yang jadi persoalan kalau terus-terusan dikerjakan, dusta lagi, ya, maaf, menyalahi lagi ketentuan, yang benar jadi salah, ya, yang salah dibenarkan, terus seperti itu dalam bahasa Arab berdusta secara konsisten, kadzdzaba yukadzibu, maka penutupnya semakin pekat begini. Ya, Anda mau masukkan apapun berat rasanya, masukkan spidol berat, masukkan benda lain berat. Ya, demikianlah cahaya hidayah sulit untuk tembus jikalau maksiat terus dipertahankan. Ya, karena itu orang-orang yang mempertahankan maksiat dan tidak mau kembali dengan sifat kemunafikannya. Perbedaan dengan golongan kedua. Golongan kedua mendeklarasikan dirinya memang menutup dirinya, kafir. Ya, kafir ini bahasa baku, ya. Kafir itu bahasa baku, jadi jangan terlampau sensitif juga. Sama saja dengan mukmin, sama dengan muslim, dan seterusnya. Bahkan ini bahasa sopan. Ya, cuma barangkali kemasan-kemasan media dan sebagainya menjadikan seakan-akan ini bahasa yang sarkas ketika dipublikasikan. Padahal ini baku. Ya, kenapa ketika kita menyebut muslim, mukmin terasa biasa saja, tapi ketika kafir menjadi persoalan. Padahal kafir dalam Al-Quran adalah bahasa baku yang sangat sopan. Kafir menutup diri. Al-Quran tidak pernah menyebut misalnya pengikut hewan, ataukah misalnya pengikut yang buruk, atau dan sebagainya, bahasa-bahasa sumpah serapah yang kasar. Ini sangat indah bahasanya, orang yang menutup dirinya, ya. Mereka mendeklarasikan, ya, menutup diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun masih diberi peluang untuk bertobat dan diberikan jalan-jalan menuju hidayah. Tapi golongan ketiga ini, dia mendeklarasikan dengan lisannya dia beriman, dia muslim, tapi karena dalamnya tadi banyak kotoran dan terbiasa berbuat maksiat, dipertahankan itu, maka jadi sekat pada cawan hatinya hidayah Allah yang senantiasa ditembuskan. Ya, hidayah itu selalu diberikan seperti sinyal di handphone Anda. Sinyal itu selalu ada. Persoalannya, apakah handphone Anda mampu menangkap atau tidak? Kalau Anda berada di ruangan, sinyalnya tak sampai, bukankah Anda akan coba keluar mencari untuk mendapatkan sinyalnya? Jangan katakan sinyalnya tidak ada, Anda yang terhambat untuk mendapatkan itu. Ya, tinggal usaha Anda, apakah mau tidak dapat sinyal itu? Bukankah Anda keluar, cari jaringan, dan sebagainya? Sekarang sinyal hidayah diberikan, cuma karena Anda terhambat oleh maksiat, sinyal itu nggak nyampe. Anda mesti keluar dulu dari ruangan itu. Keluar dulu dari situasi itu, cari sinyalnya. Dapatkan sinyalnya. Ketika hati Anda tergerak mencari sinyalnya, dapat Anda hidayah itu. Karena itu jelas Allah menegaskan di Quran surah ke-29, ya, di ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memang sungguh-sungguh serius mau mencari hidayah kami, pengen nyari sinyal-sinyal hidayah. Dia merasa sinyalnya lemah, dia cari. Dia datang, dia bertanya pada ustadz, dia datang ke masjid, dia lihat tayangan-tayangan Islami. Karena itu sering saya katakan kepada Anda, ya, Anda pun bahkan misalnya, mohon maaf, yang terkondisikan oleh situasi, ya, tergoda oleh setan, apa karena lingkungan, karena pekerjaan, karena macam-macam, tiba-tiba berbuat maksiat, ya, tiba-tiba kemudian di beranda Anda muncul tayangan kami, ya, saya sedang ceramah seperti ini, atau bahkan Anda misalnya sengaja datang hanya untuk dislike saja, tapi kok dislike-nya ke tempat saya gitu, ya itu nggak ada masalah, ya, yang paling menarik Anda ikutin dari awal sampai akhir, ya, hanya untuk bikin status misalnya atau menyoal tertentu, tapi Anda ikut, itu kan menarik. Itu sesungguhnya peluang. Tinggal bagaimana mengkondisikan keadaan hati kita untuk menerima itu semua. Ya, itu biasa teman-teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya menyayangi Anda, saya menyayangi kita semua, saling menyayangi dalam kebaikan, dan kita saling mendoakan. Tinggal apakah itu semua membantu kita untuk menjadi baik? Tanyakanlah pada diri kita. Ya, kita terlahir dalam keadaan bening, bersih, baik. Kenapa pulang harus dalam keadaan kotor? Perbaiki diri kita. Masih ada kesempatan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Ya, buktikan bahwa kita mampu menjadi hamba yang baik, karena menjadi orang baik adalah hak bagi setiap hamba.
Ingat, menjadi orang baik adalah hak bagi setiap hamba. Tinggal kewajiban kita, fisik, roh, akal kita, bagaimana mengondisikan kita berada dalam keadaan yang terbaik. Maka orang-orang munafik ini orang-orang yang dipenuhi oleh kotoran di dalam hatinya plus penghalang, ya, karena seringnya berbuat maksiat. Maka diancam oleh Al-Quran kalau tidak mau dia berubah sampai dengan pulangnya, maka Allah katakan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Riwayat Hafiz dari Asim bima kanu yukadzibun. Riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi'. Nafi', ya, itu nanti punya dua rawi, diantaranya Qalun dengan Warsh. Keduanya meriwayatkan riwayat dengan diksi yukadzibun. Ya, dua-duanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjangkau seluruh keluasan diksi Al-Quran, bahasa Al-Quran. Jadi mereka diancam dengan siksa yang pedih. Saya ilustrasikan pekan lalu, adzabun azim itu seperti kalau kita ngulek gitu ya. Kemarin kita ilustrasikan ibunda atau istri di rumah misalnya, atau suami, ayah mengulek sambal, kan? Ada tomat yang langsung dipukul pakai cowet begini, ya, begini. Nah, itu adzabun azim. Ya, tapi kalau dipotong-potong dulu, potong, nah, kemudian baru diulek begini, itu adzabun alim. Ilustrasi sederhana. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak sama dengan nanti yang di akhirat, mungkin lebih dahsyat daripada itu. Ada yang dikuliti dulu, dibakar dulu, baru ditimpa, ya. Ada yang langsung dicelupkan, angkat celup, angkat celup, ya. Dan setiap diangkat sembuh lagi, kulitnya muncul lagi, dicelupkan, hancur, terbakar lagi, demikian seterusnya. Seharinya sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Nah, diancam, ya. Apakah tidak cukup dengan ancaman ini? Teman-teman sekalian, mohon izin ya. Ayo teduh sebentar, tenangkan hati kita, lalu gunakan akal kita dengan baik. Logika kita, akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita sangat istimewa. Sehingga dengan itu diutamakan kita dari hewan. Bahkan kita bisa mengungguli malaikat ketika kita membangun keadaan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah. Malaikat itu soleh, wajar, karena tak ada nafsu, nggak ada perjuangan. Jadi kalau yang zikir aja sampai kapanpun, yang tasbih nggak ada perjuangan, malaikat nggak ada nafsu. Pernah dengar malaikat misalnya pengen ngelamar seorang? Tidak ada. Ya, tapi kita berjuang karena ada nafsu. Jadi kalau kita soleh, derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Nah, azan sudah berkumandang, saatnya kita berhenti menunaikan sholat isya dulu berjamaah. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat isya berjamaah, insyaallah beserta amalan sunnahnya. Semoga sholat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang belum masuk waktu isya, khususnya saudara-saudariku yang terhubung lewat saluran ini, baik di YouTube ataupun di Instagram di luar wilayah Indonesia, dan belum masuk di waktu sholat, semoga Allah berikan kekuatan untuk menyiapkan waktu sholat sehingga bisa ditunaikan dengan penuh kekhusyuan, kenikmatan, dan melahirkan kenyamanan sebagai dampak dari ibadah yang telah ditunaikan. Mohon izin kita lanjutkan kembali bahasan kita masih di surah kedua Al-Baqarah untuk meneruskan lanjutan tentang golongan ketiga, orang-orang munafik. Seperti diuraikan menjelang isya tadi, bahwa golongan ketiga ini punya persoalan dalam jiwanya sebagai inti kehidupan, punya persoalan dalam hatinya karena dikotori oleh penyakit-penyakit yang menjadikan sinar-sinar kebaikan itu tidak bisa sampai, ya, kepada jiwa dan ditembuskan kepada seluruh anggota tubuh. Idealnya bagi insan beriman, seluruh sinyal-sinyal hidayah yang Allah berikan kepada mereka datang kemudian tembus kepada jiwanya, lalu itu dilatih melalui amal soleh dalam bentuk ibadah ritual. Karena itu kita menunaikan sholat, kita menunaikan puasa, kita menunaikan interaksi dengan Al-Quran, pun demikian dengan ibadah umrah dan haji. Semoga Allah mudahkan untuk mempercepat dibuka dan kita bisa menikmati kembali. Itu semua sesungguhnya untuk menguatkan iman, ya, sehingga pancaran iman itu menyebar ke seluruh tubuh untuk diberikan sinyal-sinyal kebaikan. Karena itulah amal-amal soleh ini, amal-amal baik, latihan-latihan ini seringkali kemudian diawali atau bahkan disandingkan dengan kata iman di dalam Al-Quran. Kita beri contoh di ayat 3 saat kita kaji, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, kan? Yaitu orang-orang yang mampu mengupgrade imannya. Cara mengupgrade iman itu supaya tembus ke jiwa, kemudian terpancar ke seluruh anggota tubuh itu, wa yuqimunas shalah, maka dilatih dulu lewat sholat. Ya, sholat sebagai pembenaran iman kita. Kalau kita mengatakan saya beriman, diuji oleh Allah.
Ya, apa kalian duga manusia itu berkata beriman dan dibiarkan begitu saja? Tidak. Ya, setiap sesuatu yang diyakini oleh hati itu butuh pengujian. Seperti sering saya katakan, ya, sebagai analogi yang sederhana, cinta itu persoalan hati. Ya, maka ketika ada yang mengatakan kepada Anda, saya mencintaimu, Anda butuh bukti. Maka buktikan kata-kata itu lewat pernikahan. Sehingga sering saya katakan, para akhwat, saudariku, jangan percaya pada orang yang hanya berkata kepada Anda, aku mencintaimu. Katakan pada mereka, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Ya, sehingga kita punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, bukan penting motornya saat engkau mengajak aku untuk menggandeng di motormu. Yang paling penting saat engkau melakukannya, kita sudah resmi tercatat dalam buku pernikahan kita berdua. Catat dalam status ya. Ya, mohon maaf pada yang belum menikah, mudah-mudahan Allah segera akan datang jodohnya ya. Minimal sebelum kiamat kurang 2 hari. Kita lanjutkan kembali. Jadi teman-teman sekalian, kembali kepada pokok kajian kita. Ibadah yang kita kerjakan akan menguatkan iman kita, sehingga dengan melatih itu menyebarlah cahaya iman ke seluruh bagian tubuh. Ya, puasa juga demikian. Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, sebelum dibuka dengan kutiba alaikumussyam, ya, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Bukankah diawali dengan panggilan iman? Iman disandingkan dengan ibadah puasa, karena di antara hikmah puasa itu bisa memberikan penguatan imun kepada iman, sehingga cahayanya menyebar pada seluruh anggota tubuh. Nah, ketika menyebar itu otomatis akan muncul amal soleh. Karena itu jangan kaget kalau sedang puasa itu kan banyak kita berbuat baik, gampang rasanya. Karena iman itu menguat, imun pada iman menguat dan menyebarkan pada seluruh anggota tubuh, sehat, dipancarkan cahaya-cahaya sehat, mengalir lewat darah, mengalir ke seluruh anggota tubuh kita dengan cahaya yang sehat. Pun demikian orang sholat. Karena itu di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45, manfaat dari sholat diantaranya innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar dikerjakan itu akan memberikan cahaya. Sehingga dengan cahaya itu, tubuh kita dijaga dari 2 sumber keburukan. Kalau bukan fahsya, munkar. Ya, keburukan yang muncul dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, fahsya. Mohon maaf, ya, keburukan yang muncul dari nafsu perut dan akal, berbohong, ya, kemudian merampok, membunuh, membegal, korupsi, kolusi, berselisih, bikin hoax dan sebagainya, munkar. Maka cahaya iman yang dipancarkan ke seluruh anggota tubuh lewat latihan tadi itu akan menutup semua perbuatan mungkar dan fahsya, sehingga yang muncul semua nilai kebaikan. Nah, orang munafik punya persoalan. Ya, itu saat cahaya mau masuk, ini tadi tertutup oleh maksiat, dalamnya ada penyakit sehingga kotor. Jadi sudah nggak kena cahaya, dalamnya beraduk dengan yang kotor. Anda kebayang nggak sih punya minuman di dalamnya ada kotoran, tertutup terus begini. Ya, tertutup. Ini makin kencang, di dalam kan basi. Ini yang berbahaya, sehingga ketika keluar jadi racun. Ya, ini jadi persoalan. Karena itu, untuk mendeteksi itu semua, bagaimana mengetahuinya? Apakah orang ini kena virus nifak, ya, kena penyakit nifak? Kalau munafik itu orangnya. Ya, munafik itu orang yang mencakup laki-laki dan perempuan. Ingat, ya, karena jarang kita dengar untuk bentuk tunggal munafiqah. Ya, munafik mencakup, walaupun bisa secara gender bisa. Ini munafik, ini munafiqah, munafiqun, munafiqat, bisa. Ya, tapi umumnya redaksi Al-Quran secara umum, kalau bukan spesifik kasus tertentu, menunjuk dengan redaksi yang umum. Ya, seperti surah Al-Munafiqun misalnya, idza ja'akal munafiqun, itu umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Kenapa bentuknya mengandung nilai yang sama laki-laki dan perempuan? Karena bahaya munafik mau masuk ke laki-laki, masuk ke perempuan, bahayanya sama. Jadi menunjuk unsur bahayanya sangat luar biasa, dahsyat ini, ya, extraordinary crime, ya, lebih daripada kejahatan-kejahatan yang muncul sekarang, ya, itu berbahaya karena bisa jadi sumber keburukan. Ya, karena itu bagaimana kita bisa mendeteksi, oh ini punya penyakit nifak nih, dan bagaimana cara membantu untuk sembuh. Ya, dan di Quran tuh indah. Jadi orang kalau salah itu oleh Quran tuh diajak balik, diperbaiki, ya, bukan dijerumuskan pada keburukan, ya, kecuali memang orang itu memang pengen buruk, memang target hidupnya itu jadi orang buruk, itu yang repot. Itu yang repot. Tapi sepanjang masih nyawanya belum sampai ke kerongkongan, tidak pernah ada redaksi berhenti, ya, dari dakwah. Dakwah itu kan mengajak pada kebaikan. Ya, tidak pernah ada redaksi terputus berhenti dari kesempatan Allah memberikan hidayah. Ya, sepanjang masih ada kesempatan, nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Karena sekali lagi, semua orang punya hak untuk jadi baik. Ya,
Kebaikan itu adalah hak setiap hamba untuk bisa meraihnya. Hanya kewajibannya diimbangi tidak untuk meraih hak itu dengan ikhtiar apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Karena itu, kembali teman-teman sekalian, jikapun ada seseorang yang berbuat keliru, salah dalam hidup, maka Quran memberi kesempatan. Allah tuh punya sifat Rahman di dunia. Ya, Rahim diberikan saat di akhirat kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang beriman. Dengan sifat Rahmannya dibuat jalan pulang bagi yang salah. Ya, diksinya disebut dengan tabayatubu, taubah, tobat. Itu kesempatan, pintu. Karena itu sering ada namanya istilah pintu tobat, kan? Pintu tobat masih terbuka selebar-lebarnya dari semua jenis keburukan yang pernah dikerjakan. Jadi kalau sudah dibuka selebar-lebarnya, Anda belum buka juga, dengan cara apa lagi Allah tawarkan? Bahkan Allah langsung mengkhususkan pada dirinya sifat tawab, maha menerima taubat. Ya, puncak segala keburukan, kalaupun dikoleksi semua jenis keburukan. Lisan pernah berdusta, mata menatap yang salah, telinga kotor, sampai ke ujung kaki, itu israf namanya. Israf itu berlebih. Allah dengan rahmannya masih menurunkan rahmat untuk mengampuninya. Buka Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infokan, viralkan pada semua hamba-hambaku yang dalam hidupnya pernah terjerumus melakukan perbuatan yang buruk, bahkan tak terukur banyak. Tiba kemudian ada sentuhan pada jiwanya. Saya sangat yakin dalam setiap episode hidup kita akan ada satu getaran pada jiwa mengatakan, mau sampai kapan sih saya begini? Mau sampai kapan saya begini? Bisa nggak saya berubah? Pasti ada itu. Entah di keheningan malam saat menyendiri, mungkin karena doa orang lain. Ya, entah tiba-tiba Anda dengar azan, ada getaran pada jiwa. Nah, itu petunjuk. Caranya cepat tangkap itu kasih Allah yang diberikan pada Anda. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa rahmat Allah. Itu cahaya rahmat. Ambil, tanamkan pada jiwa, cepat segerakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau serius sungguh-sungguh mengambil itu semua menuju jalan Allah, kami tunjukkan bukan 1, 2, jalan-jalan kami kata Allah luas nanti. Ada lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat macam-macam. Kadang-kadang kasih Allah tak terkira. Ya, yang tadinya bahkan disebut orang-orang yang tidak punya makna dalam kehidupan tiba-tiba dibalik oleh Allah, dapat hidayah, balik lagi, hartanya balik, sum'ahnya balik, ya. Sesuatu yang baik yang didengar, yang buruk-buruk jadi inspirasi. Kan ada yang begitu. Ada yang kisah kelamnya di masa lalu ketika dia bertobat menjadi inspirasi sebagai tokoh perubahan. Anda bayangkan, ya, tokoh perubahan, inspirasi bagi banyak orang. Sebaliknya, ya, keburukan yang dipertahankan hanya akan melahirkan, mohon maaf sekali lagi, keburukan, nestapa di muka bumi dan kesengsaraan yang sangat berbahaya di akhirat kelak. Yuk kita deteksi sejauh mana Allah menggambarkan kepada kita ciri-ciri sifat nifak, sehingga kita bisa dapati, kita bisa bermohon kepada Allah. Kalau ada dalam diri kita, cepat kita keluarkan. Ya, jadi sebelum tunjuk orang lain, ini 1 nih nunjuk nih, ini 3 kembali ke kita, bahkan 4 tuh memberikan batas, gitu ya. Nah ini mohon izin, 1 nunjuk ke orang lain, 3 ke kita, 4 memberi batas, ya, jempol ngasih batas tuh, ya, supaya tidak terjadi. Kita mulai dengan diri kita dulu, koreksi, kan? Setelah itu doakan yang mungkin orang lain ada tanda-tanda ini pada diri mereka. Kita doakan di keheningan malam dan sebagainya. Semoga Allah berikan perkenan untuk berubah. Ingat ya teman-teman sekalian, dunia itu sudah diatur. Ya, jangan mengatur sesuatu yang sudah teratur, buang-buang energi. Ya, dunia rezeki itu diatur. Tinggal bagaimana kita mencarinya dengan cara yang baik. Anda mencari dengan cara yang soleh, diberikan. Ya, kenapa mesti mencari dengan cara yang salah? Tetap akan diberikan sampai kita wafat. Jangan takut kehilangan dunia. Jabatan juga demikian. Ya, kedudukan seperti itu. Demikian, semua ada peluang pilihan. Ini baik, ini buruk. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa cari yang buruk? Kalau bisa menjadi yang soleh, kenapa yang salah? Ya. Ayo, sekarang kita baca di ayat selanjutnya 11 sampai dengan 12 dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai lanjutan dari tampilan ta'lim kita di pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi baru yang kita ambil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Baik, kita ulang ya. Kita sertakan terjemah terkaitnya dulu, tekstual, setelah itu baru kemudian kita bahas tafsirannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Dan bila dikatakan pada mereka, yaitu orang-orang munafik yang sebelumnya disebutkan dari ayat ke-8, 9, 10, la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. La tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak di muka bumi, jangan berbuat kerusakan di tempat yang kalian pijak. Qalu, mereka menjawab, berkata, innama nahnu muslihun, sungguh kami berbuat kebaikan, yang kami lakukan adalah hal yang positif, ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, dikabarkan, kami infokan bahwa mereka sesungguhnya sedang merusak, ya, mereka orang-orang yang merusak walau mereka tidak mampu menyadarinya. Baik, mari kita lihat teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sangat menarik. Saya bacakan dulu dari bagian tafsirnya di sini. Saya masih bersama tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti selanjutnya seperti saya sampaikan, kita akan coba juga luaskan khazanah tafsir kita dengan referensi tafsir yang lain. Ini sementara kita selesaikan dulu di sini sehingga nanti kita bisa tambahkan. Nanti di detail kajian saya tunjukkan juga termasuk yang kontemporer, ya, Al-Imam Asy-Sya'rawi seperti apa misalnya, ya, terus tafsir-tafsir yang lainnya sehingga kita bisa memperkaya wawasan kita. Qala Saddi fi tafsirihi, berkata Imam Saddi dalam tafsirnya, an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibni Abbas wa an Marwa at-Tabib Al-Hamdani an Ibni Mas'udin wa an unasin min ashabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawi terakhirnya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orangnya banyak, ya. Jadi segelintir orang-orang aja sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima informasi dari Nabi, dan itu diteruskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Min ashabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, an makna qauli ta'ala, termasuk terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qala, Nabi mengomentari ayat ini, menafsirkan, menjelaskan humul munafiqun. Yang dimaksud di ayat ini masih terkait dengan 3 ayat sebelumnya, ayat 8, 9 dan 10, yaitu bercerita tentang orang-orang munafik, ya. Yang dimaksudkan apa di sini? Maksudnya Nabi ingin memberikan keterangan sekaligus detailnya. Ini menarik, ya, diksi ini memberikan detail kepada kita. Kata Nabi, humul munafiqun. Ya, inilah ciri orang munafik. Ya. Nah, jadi komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika menjelaskan tentang ayat yang ke-11, ya, dari surah Al-Baqarah. Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya 10, kemudian 9, 8. Ya, kita urutkan sini 8, 9, 10, lalu 11. Ketika disampaikan ayat yang ke-11, ya, Allah kemudian memfirmankan, Nabi menjelaskan, ya, Allah firmankan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan pada mereka, disampaikan, jangan berbuat kerusakan di bumi, jangan merusak di tempat yang kau pijak. Mereka kemudian membantah dan mengatakan, kami hanya berbuat kebaikan, semua yang kami kerjakan itu positif. Ya, nah, apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan itu? Didengar oleh kalangan sahabat, ya, unasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sekelompok orang. Jadi ada beberapa orang sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang komentari ayat ini, jelaskan oleh Nabi. Didengar kemudian dari keterangan sahabat ini oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sampai kepada kita lewat sanad yang tadi telah saya bacakan. Ya, kata Nabi, humul munafiqun. Ya, humul munafiqun. Yang dimaksud di ayat itu, yang mereka lah orang munafik. Ya, itulah ciri-ciri orang munafik. Kalau bahasa detailnya, ya itu cirinya. Jadi ayat ke-11 ini, teman-teman sekalian, ya, dari komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan, pertama ingin menjelaskan ciri, ya, orang munafik atau sekaligus juga yang terjangkiti sifat nifak. Ya, jadi kalau nifak ini penyakitnya nifak. Ya, orangnya disebut dengan munafik. Ini orangnya munafik. Ya, baik, munafik. Baik, humul munafiqun, kata Nabi, mereka itu orang-orang munafik. Ini cirinya. Nah, jadi ciri yang pertama yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon izin teman-teman sekalian, sekali lagi kita koreksi diri kita. Jika memang ada penyakit ini, segera kita benahi. Ya, segera kita obati. Minta petunjuk kepada Allah, kita obati supaya keluar dari diri kita, karena ngeri sekali. Ngeri, ya. Dahsyat ini. Ya, bisa membuat fisik itu buruk, ya, bisa membuat letih pikiran, akal kita,
ya bisa berbuat madarat banyak bagi lingkungan dan nestapa di alam kubur sampai akhirat. Ini bahaya sekali. Ya. Nah, apa di antara cirinya? La tufsidu fil ardi. Jika dikatakan pada mereka, diingatkan, la tufsidu. Nah, ini poinnya. La tufsidu fil ard. Satu. Ini poinnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, fokus teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau diterjemah biasa diartikan jangan kalian merusak, ya kan? Jangan berbuat kerusakan. Ini kalau tasrifnya di ilmu sharafnya, derivasi katanya dari afsada yufsidu. Ya, afsada yufsidu. Baik. Kemudian di sini ada fi'il nahi, jadi berbentuk larangan, ya. Kalau fi'il amr perintah, nahi larangan. La tufsidu, pakai la depannya. La tufsidu, afsada yufsidu, afsid la tufsid. La tufsidu karena jamak bentuknya. Jangan kalian merusak. Ini teman-teman sekalian, afsada sifatnya disebut dengan fasad. Afsada yufsidu ifsadan wa fasadan. Ya, sama teman-teman sekalian, kalau kita ambil infinitif awalnya sebelum ditambah dengan hamzah. Nah, ini biasanya 3 huruf, ya. Kata dasar itu biasanya 3 huruf, normalnya 3 huruf. Nanti ada penambahan, baik 1 huruf, ya, misalnya mazid bi harfin, tambah 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf, dan seterusnya, ya. Nah, bisa juga tad'if, nanti menggunakan tasydid. Di sini sifat dari ini disebut dengan fasad, ya. Fasad, afsada yufsidu ifsadan, sifatnya disebut dengan fasad, ya. Fasad, sesuatu yang rusak. Jadi biasanya kalau para ulama tafsir ingin mengatakan la tufsidu, itu dikembalikan kepada sifat asalnya. Tuh, akar asalnya. Ini yang saya sering katakan, misalnya fil lugha dalam bahasa, ya, kadang-kadang tidak langsung terkait dengan derivasi sorofnya, derivasi katanya dari diksi yang disampaikan. Misal afsada yufsidu, ya, tiba-tiba kita keluarkan misalnya dari fasada, yang dimaksud akarnya ini. Ya, walaupun derivasi sorofnya melewati tahap ini. Ini penting saya sampaikan karena ya seringkali beberapa hal ada yang salah paham. Kita menerangkan tentang teori tentang kebahasaan menggunakan ilmu loghah, terus pendekatannya sorof. Karena itu saya gabungkan supaya tidak keliru memaknai. Ya, jadi sorofnya saya masukkan, kemudian ilmu loghahnya saya juga tetapkan. Akarnya dari kata fasad. Karena itu kalau Anda baca kitab-kitab tafsir, kemudian Anda temukan keterangan para ulama, misalnya wal fasad. Nah, ini yang dimaksudkan adalah akar atau sifat asal dari kata tufsidu. Larangan di sini, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan. Sifatnya disebut apa? Fasad. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu fasad? Ya, apa itu fasad? Yuk kita baca dulu di tafsirnya, kemudian kita gali dari segi bahasanya dan keterangan para ulama terkait dengan hal dimaksudkan. Bismillah, qala, Nabi SAW kemudian berkomentar, humul munafiqun. Ya, mereka itu yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang munafik. Jadi ini ciri orang munafik, berbuat kerusakan di tempat mereka pijak. Amma la tufsidu fil ardi, qala, adapun yang dimaksud dengan firman Allah la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di tempat yang kalian pijak, jangan merusak di bumi. Qala, ya, Nabi SAW menyampaikan al-fasadu huwal kufru wal amalu bil ma'siyah. Al-fasadu, ya, al-fasadu huwal kufru, yang dimaksud dengan fasad di sini adalah menutup diri, ya, sehingga tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa umum, ya. Kalau orang sudah tidak terhubung dengan Allah, ya pasti buruk. Allah kan sumber kebaikan, nggak terhubung dengan Allah, ya pasti buruk. Silakan cek. Ya, Allah itu sumber kebaikan, segalanya baik, yang dari Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, sekarang semua sumber kebaikan, semua sumber kebaikan dari Allah. Ada orang menutup diri hubungan dengan Allah, maka bagaimana mendapatkan semua kebaikan itu? Ya. Setan sumber keburukan, dibuka hubungan dengan setan, ya ikut buruk. Jelas? Baik, ya? Nah, jadi pertama itu al-fasadu huwal kufru. Yang pertama yang disebut dengan fasad adalah al-kufru, ya, upaya atau kondisi menutup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengingkari apa-apa yang telah Allah tetapkan sebagai panduan kehidupan. Kemudian wal amalu bil ma'siyah, yaitu mengerjakan aneka maksiat dalam kehidupannya, hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kufru itu menutup hubungan dengan Allah sehingga langsung lawan dari iman. Iman membangun kekuatan, keyakinan dengan Allah sehingga punya hubungannya disebut dengan akidah, ikatan yang kuat.
lawannya langsung kufrun, melepaskan ikatan itu sehingga tertutup hubungan dengan Allah. Sedangkan maksiyah itu tidak otomatis ya bisa dikerjakan ya oleh orang-orang misalnya yang divonis kemudian kufur, tidak. Ya, mohon izin. Yang ingin saya maksudkan, kufur otomatis berbuat maksiat kepada Allah, tapi tidak setiap yang maksiat itu kufur. Jangan dipahami setiap yang maksiat itu kufur, karena maksiat itu lebih umum sifatnya. Bahkan bisa dikerjakan oleh orang yang beriman. Mengaku beriman tapi tidak sholat, itu maksiat. Mengaku beriman tidak zakat, maksiat. Mengaku beriman tapi korupsi, itu maksiat. Jadi kalau maksiat konteksnya lebih umum, ya. Jadi orang beriman pun bisa bermaksiat. Artinya apa? Artinya di sini ada peluang teman-teman sekalian, bahkan orang beriman pun itu sangat berpeluang memiliki sifat munafik dalam dirinya jika tidak menguatkan imannya dengan cara yang benar. Ya, jadi sifat munafik itu bisa melekat pada orang kafir yang memutus hubungan dengan Allah. Jadi jangan diduga misalnya seperti ini, oh saya berteman dengan orang-orang yang kafir misalnya ya, dari kalangan mana saja, entah itu di dalam atau di luar Indonesia. Semuanya otomatis misalnya akan punya sifat-sifat yang baik, ya belum tentu. Dia memutus hubungan dengan Allah, mungkin saja teman bisnis Anda menipu Anda, mungkin berkata A kemudian pada transaksinya bisa jadi B, itu kan tidak sama. Ya, ada sifat-sifat yang berbeda antara yang dikatakan dengan yang diperbuat beda. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dusta. Ya, apabila dipercaya wa idza tu'mina khana, dipercaya dia berkhianat. Ya, pernah kan Anda temukan? Ya, orang-orang misalnya yang belum beriman berkhianat ada. Orang-orang belum beriman berdusta ada, yang nipu ada. Jadi sifat nifak itu dahsyatnya itu semua kemana-mana. Yang kafir kena, yang mukmin kena, dia. Jadi ketika ada orang beriman itu potensial berbuat maksiat dan bisa membawa virus nifak dalam kehidupannya. Itu dahsyatnya. Nah, kembali teman-teman sekalian, sekarang kita akan lihat bagaimana pendekatan dari ilmu bahasa menerangkan asal kata fasad ini. Ya, sehingga nanti kita bisa ambil detil yang dimaksud oleh Rasulullah. Bagaimana sih detil dari kufrun dengan maksiat yang dimaksudkan? Seperti apa jenisnya? Ini hanya akan kita ketahui dari unsur kebahasaan menggali kata fasad. Dan ini standar dan telah dijelaskan pula oleh ulama-ulama kita dalam pendekatan ilmu tafsir. Teman-teman sekalian, kata fasad itu asal mulanya al-fasad, kalau kita ingin ambil makna umumnya sebelum ditarik misalnya tadi ke dalam istilah keagamaan atau istilah di Quran atau hadis, asalnya al-khuruj anil i'tidal. Al-khuruj anil i'tidal. Anil i'tidal. Sesuatu yang keluar dari keadaan yang sudah seimbang dan baik. Ya, ada yang memberikan penjelasan makna al-i'tidal di sini al-i'tidal salih. Ya. Sesuatu yang keluar dari hal yang sudah seimbang dan baik. Ya, jadi sesuatu sudah baik, sudah seimbang kemudian bergeser. Ya, bergeser. Sehingga kebaikan itu menjadi tidak tampak, bahkan hilang. Nah, kita ambil misalnya, ya, contoh beberapa di Al-Quran. Dalam kehidupan misalnya, ya, Allah turunkan hujan. Di antara hikmah turunnya hujan, baik. Ya, bahkan hujannya itu dipilihkan diksi langsung, ditetapkan oleh Allah dengan kata ghaith. Ghaith asalnya. Jelas ya? Ghaith. Sebelum nanti ada juga diksi yang lain itu matar. Tapi asalnya ketika hujan diturunkan, Allah menggunakan diksi ghaith. Quran surah ke-31. Quran surah 31 ayat 34. Ya. Fokus. Perhatikan kalimatnya di ayat terakhir surah Luqman, surah ke-31. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sesungguhnya Allah yang maha tahu tentang kapan waktunya, tepatnya terjadinya kiamat, waktu tepatnya. Wa yunazzilul ghaith, dan yang punya kewenangan untuk mengatur cuaca, termasuk di sini hujan, ya, termasuk hujan. Perhatikan kalimatnya, teman-teman sekalian. Di sini ketika Allah menggunakan diksi ghaith, padahal ghaith, hujan itu sekarang digunakan oleh orang Arab, redaksinya menggunakan matar. Ya, bahkan redaksi Quran pun demikian, matar, untuk menunjuk hujannya.
Tapi ketika diturunkan oleh Allah, itu disebutkan dengan menggunakan diksi ghaith, yang berarti sesuatu yang mengandung nilai manfaat. Jadi sebetulnya ketika Allah turunkan hujan, nggak ada yang tidak bermanfaat dari Allah. Semuanya baik. Bahkan diatur. Kalimatnya menggunakan tasydid. Yunazzilu, bukan yunzilu. Ya, kalau yunzilu dari anzala, turunnya rata. Jadi kalau di Bekasi hujan, maka semuka bumi hujan. Itu anzala yunzilu. Tapi kalau nazzala yunazzilu, ya, bitadarruj, sesuatu yang diatur dengan sempurna secara bertahap. Kadang-kadang misalnya, maaf, di tempat ini hujan, di sini tidak. Di sini gerimis, di sini deras. Bahkan pernah terjadi, saya mengalami sendiri dalam satu episode kehidupan di Tripoli. Ini hujan, teman-teman. Ya, lokal tapi menarik. Di sini hujan, di sini tidak. Jadi, teman-teman ada yang berpindah ke sini melihat hujan turun di depannya. Sini tidak hujan. Dan maha adil ketika Allah menetapkan tempat ini hujan, tempat ini tidak. Tempat ini hujannya rintik-rintik, tempat ini gerimis, shower, tempat ini deras. Ya, punya hikmah tersendiri. Dan ditetapkan oleh Allah dengan diksi kalimat apa? Ghaith. Dengan itu tumbuh-tumbuhan ya bisa mekar kembali, tanah gembur kembali dan sebagainya. Jadi ketika Allah turunkan hujan, itu asasnya al-i'tidal as-salih. Al-i'tidal as-salih, membangun keseimbangan yang baik dalam konteks kehidupan. Di lautan juga demikian. Ya, dibentuk oleh Allah sangat luar biasa, bahkan pasak-pasak bumi disusun, ya, gunung-gunungnya itu, ya, yang sekarang kita lihat di daratan ternyata juga punya pasak-pasak di lautan, ikan-ikannya diatur, tempatnya diatur, terumbunya semuanya sampai alam semesta semua berimbang. Al-i'tidalus salih, semuanya baik. Hanya sayang, ulah tangan manusia yang menjadikan keseimbangan itu kemudian menjadi tidak teratur. Keluarlah dari keseimbangan, alih-alih kemudian soleh, bagus, baik, nyaman, tenang, tiba-tiba jadi salah. Karena keluar dari keseimbangan tadi. Contoh, resapan-resapan air yang tadinya tempat mengalirnya air, turun dari sungai, ya, terus sampai kemudian berakhir di lautan dan sebagainya. Jalurnya sudah ada resapan, tiba-tiba dihambatlah itu, ya. Bikin bangunan, ditutup-tutup, ya, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, amdalnya tidak dipelajari dengan baik, aliran air tidak mengalir. Air salah apa? Turun, ya, dan mencari tempatnya. Tapi karena ditutup, akhirnya apa yang terjadi? Banjir. Ya, mohon maaf, tumbuhan-tumbuhan digunduli, nggak pernah dikembalikan ke asalnya. Apa yang terjadi? Bukan sekedar banjir, badang. Ya, bawa ini, bawa itu, bawa kayu, bawa sampah, bawa segala rupa. Ya, mohon maaf, apa yang terjadi kemudian lagi? Ya, bisa jadi gempa terjadi, ya, peristiwa-peristiwa alam, tapi karena tidak seimbang segala hal, ya, terjadilah kemudian musibah yang lebih besar lagi. Ya, maka teman-teman sekalian, ini ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bergeser dari keseimbangan ini akibat ulah tangan manusia di laut, kemudian menggunakan alat-alat yang tidak wajar, merusak ekosistem di lautan. Di darat juga demikian. Darat bahasa Arabnya barhun, laut bahrun. Maka Allah sampaikan redaksi di Quran surah ke-30 ayat ke-41. Zaharal fasadu, nih, fasad. Zaharal fasadu fil barni wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, sering nampak kerusakan, keburukan di muka bumi itu keluar dari keseimbangan. Harusnya alam seimbang, nikmat, nyaman, tiba-tiba banjir, ya kan? Nah, tiba-tiba bakaran, tiba-tiba asap, tiba-tiba segala muncul banyak ujian dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Puncaknya, mohon maaf, baik di daratan ataupun di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ketika keluar dari keseimbangan ini, maka disebut dengan fasad. Ini asal katanya. Ya. Contoh lain tentang aspek ketuhanan, ini di ilmu tauhid. Kenapa Tuhan itu mesti satu, mesti ahad, mesti esa? Ya, tidak boleh lebih dari satu, tidak boleh berpasangan, tidak beranak, tidak diperanakan, mesti beda dengan makhluk. Ya, jadi kalau sama, ya untuk apa jadi Tuhan? Kalau sama dengan makhluk, ya sama-sama makhluk. Ya, bedanya Tuhan harus beda dengan makhluk. Singkat saja kan? Kalau sama, ya berarti bukan Tuhan. Namanya Tuhan, Khalik pasti beda. Maka semua sifatnya mesti beda. Kalau manusia berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Kalau manusia melahirkan, dilahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan. Kalau manusia lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia itu berserikat, Tuhan mesti tunggal. Maka harus punya sifat ahad.
Itulah sebabnya Allah mengatur alam semesta dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang ahad, punya sifat satu-satunya, tidak mendua, ya. Allahus samad, karena satu itu yang bisa jadi acuan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak berserikat, menunjukkan bahwa Tuhan maha kuat. Kalau berserikat banyak. Tapi yang paling menarik, perhatikan, ini logika yang dasar dari Al-Quran tapi sangat indah. Kalau kita mau gali dengan pelan-pelan, buka Quran surah ke-21. Surah 21, ya, Al-Anbiya ayat 22. Perhatikan, redaksinya indah sekali, dan ini menyitir logika kita yang sangat sederhana. Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Tuh, muncul kalimat fasad. La fasadata. Lau kana fihi ma'alihatun illallah. Hei, yang logis sajalah, kata Allah dalam Al-Quran. Gunakan logikamu, gunakan akalmu. Kalau di kehidupan itu, ya, di langit dan di bumi, dalam kehidupan semesta ini, terdapat banyak Tuhan selain Allah. Tuhannya nggak satu. La fasadata. Maka keseimbangan kehidupan, keseimbangan ekosistem, keseimbangan universe, alam semesta, itu akan kacau. Kebayang nggak kalau Tuhannya lebih daripada satu? Ya, ini manusia aja banyak, mau ngadain acara, Anda suami istri mau kondangan, itu masih berdebat. Ya, Mama, pakai baju apa? Pak, ini coba deh lihat, yang biru apa yang merah? Kayaknya bagus deh, Pak. Ah, kayaknya biru bagus deh. Ah, kayaknya merah deh, Pak. Tuh, itu baru baju. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, kuning. Itu baru baju. Ya, jadi itu baru manusia. Anda kebayang nggak kalau Tuhan lebih daripada satu, Tuhan dua aja. Di Bekasi ini penduduknya nih luar biasa nih, nggak taat nih. Ya, saya mau hukum aja dengan badai. Yang satu bilang jangan, kan masih ada kesempatan tobat. Bayangkan kalau sesama Tuhan ribut, apa yang terjadi bagi semesta. Makanya kata Quran, la fasadata, pasti kacau kehidupan. Tuhan yang satu pengen menghukum, Tuhan yang satu jangan dulu, terima dulu tobatnya. Tuhan yang satu pengen hujan turun, yang satu enggak, berawan aja. Bayangkan kalau sesama Tuhan terjadi keributan, kacau kehidupan. Jelas ya? Maka yang menarik, kalimat keluar dari keseimbangan itu menggunakan kata fasad, la fasadata. Ya, paham sampai sini? Jadi asalnya, maka disimpulkanlah di sini, termasuk di antara pakar tafsir kontemporer yang menguraikan pemaknaan ini menjadi sisi kebahasaan yang indah terkait dengan makna ayat Al-Quran, dan kemudian memberikan penjelasan al-fasadu fil loghati. Ya, sehingga dari pernyataan ini sebetulnya kata al-fasad, ya, dari segi pemaknaan kebahasaan, mengambil tadi dari makna-makna tadi, ya, adalah bergesernya nilai-nilai kebaikan saleh karena pengaruh yang masuk ke dalamnya. Ya. Jadi kalau yang baik, teman-teman, gini cara memahaminya. Kalau ada yang baik, terus kita tambah kebaikannya. Misal, ada sumur di satu tempat, nggak bisa dijangkau warga, terus kita bikin ember, tambahkan tali supaya orang ngambil, ya, bertambah nilai kebaikannya. Nah, itu iman namanya. Ya, itu iman namanya. Karena iman itu selalu memberikan dorongan kepada perilaku kita untuk menghasilkan karya yang baik. Ya, karya itu amal, baik itu soleh, amal soleh. Karena itu di Quran itu iman selalu disandingkan dengan amal soleh. Ya, saya selalu katakan, sebagai contoh yang paling gampang, surah paling favorit di muka bumi setelah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu surah 103, ya, Al-Asr. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Setelah itu, wa 'amilus shalihat. Jadi kata iman, itu iman selalu memberikan pengaruh untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, soleh. Makanya saya sering katakan, orang beriman dengan benar pasti soleh. Ya, pejabat beriman pasti soleh. Pengusaha beriman pasti soleh, ustadz beriman pasti soleh, pasti melahirkan nilai kebaikan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, berbuat yang tidak soleh, ada persoalan dalam imannya. Perhatikan tegas peringatan Nabi, la yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu mustahil mencuri. Saat mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Kenapa? Karena iman itu pasti akan menghambat, jangan curi. Kata setan, curi aja. Kata iman, jangan, Tan. Jangan. Kata setan, curi aja, Tan. Jangan lakukan, jangan ikuti. Dia penipu. Ya, bahkan bisa mengkhitab, dikatakan dengan lisannya, kamu mau apa? Kamu nggak bisa pengaruhin saya. Jangan curi, jangan lakukan, jangan korupsi. Tuh, iman. Sebaliknya, fasad,
perbuatan buruk ini akan merubah nilai-nilai kebaikan ini jadi buruk. Alih-alih sumurnya dikasih timba, dikasih ember, kasih tali, malah ditutup hanya untuk pribadinya saja. Tutup yang umum, alirkan dari bawah, sedot langsung ke rumah. Ya, buka keran yang umum, kumpulkan galon, bayar. Ini ketika semua itu beralih dari sesuatu yang baik, muncul fasadnya, muncul buruknya, keluar dari nilai kebaikan, itu yang disebut dengan fasad. Yang paling menarik, orang munafik diilustrasikan dengan sangat indah oleh Allah dalam Al-Quran. Ya seperti inilah sifat munafik itu, nifak itu. Orang munafik punya ciri sering membawa fasad dalam kehidupan. Ya. Apa itu? Masuk kepada nilai-nilai yang baik. Puncaknya masuk ke iman. Jadi virus nifak itu masuk ke iman, ngotorin iman. Ya, ngotorin iman. Dia masuk ke iman. Jadi seakan-akan mengatakan saya beriman padahal bermasalah. Bisa kebayang nggak tadi? Ya, ada sumur bagus, ada orang masuk ke situ. Ya, ke situ cuman buat nutup aja, buat ngotorin. Dia bawa untuk dirinya, buat orang lain jadi hal yang buruk. Jadi tutup oleh dia semua. Sama persis bahaya penyakit nifak, masuk ke dalam iman sehingga tampaknya seperti beriman padahal mengotori keadaan imannya. Keluarlah tindakan-tindakan buruk dari situ. Karena itu ketika Allah memberikan ciri orang munafik, kalimatnya menggunakan kata fasad dengan bentuk larangan, la tufsidu. Kamu jangan merusak. Ya, mengatakan beriman, masuk ke dalam golongan orang beriman, masuk ke dalam suasana sumur tadi, masuk ke dalam suasana kebaikan seakan-akan seperti orang baik. Padahal merusak di situnya. Masuk seperti orang Islam, seperti orang beriman, padahal merusak nilai keislamannya sendiri. Ya, ini yang disebut dengan ciri yang pertama. Jadi, la tufsidu, ini ciri yang pertama. Sifat nifak itu kalau sudah menjangkiti seseorang, maka dia cenderung membawa sifat buruk yang merusak. Ya, buruk yang merusak. Ciri khasnya masuk dulu ke dalam kondisi itu, membuat cipta kondisi seperti suasana baik, lalu merusak di dalamnya. Persis seperti virus masuk ke tubuh kita terus merusak. Ya, kayak COVID sekarang menghambat pernafasan dan sebagainya. Ya, ya seperti itulah penyakit nifak. Ya, dan menariknya, Quran menggunakan redaksi fil ard, la tufsidu fil ard. Jangan merusak fil ard, di bumi. Bumi, ya ardun itu asalnya tempat yang dipijak. Setiap tempat yang dipijak, ini bahayanya. Sifat nifak itu, kalau melekat pada diri seseorang, itu dibawa kemanapun, bisa melahirkan potensi perbuatan buruk. Ard itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Ya, kita berpijak di rumah, itu ardun. Berpijak di kantor, itu ardun kita. Ya, ini kita tinggal di bumi, di tempat yang selalu kita pijak, itu ardun. Karena itu bumi disebut dengan ard. Ya, earth, ya bahasa Inggris earth ya sekarang kan. Baik, jadi setiap tempat yang kita pijak, ard, itu dimanapun kita berpijak. Bahayanya sifat nifak, kalau itu sudah menginfeksi ke dalam tubuh kita, terkena seseorang oleh sifat nifak, kemanapun dia beraktivitas, berjalan kemanapun, berpijak dimanapun, maka dia berpotensi membawa bom waktu keburukan yang merusak. Yang paling berbahaya, dia masuk ke dalam nilai terbaik pada jiwa seseorang, yaitu iman. Ya, iman itu adalah sumber kehidupan terbaik bagi seorang hamba. Masuklah ke situ. Karena dia masuk, maka kelihatan seperti beriman. Ya, seperti beriman. Tapi karena kotor di dalamnya, ini cawan iman. Dia masuk. Setiap yang masuk ke sini mukmin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tampilannya mukmin, kelihatannya mukmin, beriman. Kalau ditanya muslim bukan, muslim, beriman tidak, beriman. Yakin pada Allah, yakin. Tapi karena dalamnya terinfeksi penyakit, kotor semua, maka yang berbahaya adalah dia bisa merusak bahkan bukan hanya iman dirinya, tapi iman orang-orang di sekitarannya. Itu yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul, teman-teman sekalian, disifati dengan karakteristik ini karena saat dia memutuskan untuk beriman, masuk Islam, motivasinya apa? Bukan ingin menjadi mukmin yang sejati, tapi hanya ingin mendapatkan pengaruh di sekitaran orang-orang Madinah supaya tidak kehilangan pengaruh. Kan pernah saya kisahkan di awal kita membahas tentang ini. Kisah tentang kemunafikan pertama di kota Nabi, ya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena merasa iri hati, nah ini mulai penyakit-penyakit hatinya, fi qulubihim marad, iri hati, dengki, riya dan sebagainya, kena komplikasi di hatinya. Karena kena komplikasi muncul kemudian virus nifak. Ya, jadi orang munafik motivasinya bersyahadat, masuk Islam, beriman, bukan benar-benar berimannya tapi merusak kemudian ke kalangan di sekitar-sekitarnya sampai mencoba berbuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuatlah ciri umum oleh Al-Qur'an.
Jadi kalau Anda menemukan golongan orang beriman tapi perbuatannya merusak, dan yang berbahaya merusak keislaman dirinya dan orang lain. Saya ambil contoh begini, orang ingin mulai tampil baik, ya, dengan nilai keislamannya. Dia mulai tahajud, dia mulai puasa, dia mulai ingin konsisten untuk bersedekah, dia mulai ingin menghafal Quran. Tiba-tiba datang seseorang berkata, saya beriman, saya mukmin, saya muslim, tapi menyoal itu semua. Ya, ini kalau saya istilahkan di kekinian itu terjadi virus atau pemikiran, ya, atau cara berpikir makronisme. Makronisme itu Presiden Prancis itu Emmanuel Macron, ya Emmanuel. Jadi ada sekarang penyakit makronisme. Makronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan pada kelompok komunitas tertentu. Ya, kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses, ya, dengan segalanya. Hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan, Allah melihat dengan konteks yang lain, gitu kan? Ya, semua jenis kekerasan kita tolak, dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam, menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk, itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam, menghina Rasulullah, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambarkan, itu kekerasan yang sangat melukai. Ya, karena itu tidak ada kebebasan mutlak, semua diikat. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk, kemudian digeneralisir. Semua orang Islam punya masalah. Islam sedang krisis. Ya, mungkin diri Anda yang krisis, cuma Anda bawa orang-orang Islam. Ya, nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau pecinya itu nggak masuk ke kepala, jangan pernah disoal kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya yang diperbaiki. Ya, saya beri gambaran gini. Ini dalam konteks kita memberikan argumentasi, ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Anda bisa kebayang nggak begini? Ada kampus di Indonesia, kita ambil satu kampus besar misalnya X. Ya, ada oknum di dalamnya korupsi. Apa Anda katakan semua anak kampus itu koruptor? Ya, saya ambil contoh yang lain. Ada satu orang Prancis warga negara dulu, dan tidak semua orang Prancis seperti ini. Ini yang membedakan kita dengan penyakit makronisme tadi. Ya, ada seorang Prancis, dia memenggal 305 masa depan anak kecil. Ya, seorang pedofil. Ya, dia berbuat sesuatu yang buruk, berbuat pedofil, ya, kepada 305 anak Indonesia. Anda bayangkan. Tapi indahnya orang Indonesia, dahsyatnya kebesaran berpikir. Ya, masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tidak pernah satupun orang Islam Indonesia mengatakan semua orang Prancis pedofil. Tidak. Hanya mengatakan ini oknum. Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku. Padahal dia telah memenggal 305 masa depan anak-anak itu untuk dewasanya. Tapi inilah cara berpikir kita, tidak pernah mengeneralisir sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang luas. Ini cara berpikir kita, ya, sehingga kita koreksi dan kita doakan menjadi baik. Tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga, tidak. Bagi teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dari Paris, dari Prancis, sekitaran yang ada di Indonesia, Anda semua diterima dengan baik. Insya Allah kita jadi teman yang baik, ya, bersahabat dengan baik. Tidak ada hal yang menghambat kita untuk berbuat buruk dalam kehidupan. Saya pun pernah ke Paris dan alhamdulillah kita bisa berbaur dalam kebaikan. Saya yakin kita semua baik, hanya kesalahan berpikir itu kita luruskan. Mudah-mudahan apa yang sampai dari Presiden Macron pun ini boleh jadi hanya kesalahan berpikir. Tapi kalau penyakit, itu yang berbahaya. Makanya itu yang saya sebut dengan makronisme. Kalau itu jadi penyakit, ya, jadi sesuatu paham yang mesti kita perbaiki. Sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru yang muncul di lingkungan masyarakat. Kita kembali ke sini, ya. Kita kembali. Ini bukan tanggapan, ya, tapi ini sebuah paparan untuk argumentasi tentang kasus-kasus yang terjadi. Balik lagi teman-teman sekalian. Allah memberikan gambaran sifat nifak gitu. Kalau sudah masuk pada seseorang, apalagi yang berbahaya, orang mengaku beriman, masuklah kemudian sifat nifak sehingga menjadi munafik. Ya, walaupun kaidah munafik itu bisa umum. Ya, non-muslim bisa ada yang munafik, yang ingkar janji, yang tidak konsisten, yang menipu, itu kan di antara tanda munafik, ya. Nah, tapi yang bahaya yang kita bahas sekarang, ini orang beriman. Kita bawa ke dunia internal kita. Orang beriman, ngaku muslim beriman, tapi nyoal orang tahajud, nyoal orang yang baca Quran. Ya, nyoal orang-orang yang ingin berubah, nyoal orang perempuan yang pengen bercadar misalnya. Ya, para ulama sepakat, orang-orang kalau mau pakai jilbab, akhwat, ya, itu malah dianjurkan, bagus. Ya, syariat, bagian dari syariat, semua ulama fikih sepakat. Yang tidak sepakat tuh, ya, hanya bagaimana caranya, batasannya aja.
Apakah wajahnya itu sepenuhnya ataukah pakai cadar? Di mazhab Syafi'i malah bercadar. Mazhab Syafi'i malah bercadar. Mazhab Hanafi yang terbuka, bagian wajahnya saja, depannya saja, itu yang disepakati. Ya, jadi kalau aneh kalau ada kemudian orang mengaku beriman, mengaku muslim, menyoal cadar misalnya. Ya, cadarnya bukan perilakunya. Kalau ada oknum perempuan bercadar mencuri, ya disoal orangnya, bukan disoal cadarnya. Ya, masa ada orang pejabat pakai jas kemudian dia berbuat salah, berbuat korupsi, kita soal semua yang pakai jas korupsi. Jadi persoalan. Ya, jadi jangan disoal pada sesuatu yang sifatnya mengeneralisir kemudian. Bukan persoalan cadarnya, bukan persoalan celana cingkrangnya, ya bukan beda antara sarung dengan celananya. Toh orang pakai sarung pun cingkrang juga. Ya, silakan cek. Ada nggak orang pakai sarung nggak cingkrang? Pada umumnya cingkrang kan? Orang pakai sarung cingkrang. Kenapa orang pakai celana cingkrang disalahkan? Ya, kita pun menghormati yang cingkrang, menghormati yang tidak cingkrang karena mungkin punya pertimbangan tertentu. Tapi bukan berarti menjadikan itu sebagai olok-olok dalam kehidupan. Karena ciri orang munafik, Quran surah keempat. Ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, ya, wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Ya, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, jika kamu mendapati ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, jelas 15 abad yang lalu sudah ada beritanya. Kalau terjadi kekinian, itu yang kita evaluasi. Ayat-ayat Allah diingkari atau bahkan diolok-olok, maka cukup fala taqudu ma'ahum, jangan sertai mereka. Indah sekali Al-Quran itu. Jangan balas olok-olok lagi, karena berbuat buruk pada yang sudah buruk itu menghilangkan tenaga, membuang-buang energi. Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. La taqudu ma'ahum, jangan sertai. Ya, kalau ada radio misalnya, jangan dengar radionya. Kalau di buku, jangan baca bukunya. Kalau tayangan di TV, mau film, mau baca, jangan tonton. Tinggalkan aja. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar itu keliru, kemudian meninggalkan perbuatan itu, balik lagi kepada kondisi yang baik. Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu sertai, lama-lama sepemikiran dengan itu. Lama-lama terjangkit virus nifaknya. Ya, diancam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau kamu tidak tobat, pas wafat sedang berperilaku itu, kamu akan dihimpun dengan orang-orang yang tidak beriman, ya bahkan di neraka yang paling dalam. Fi jahannam jami'a, di neraka jahannam. Nah, ini gambaran teman-teman sekalian. Saya tidak mengkhususkan kepada satu golongan atau kasus tertentu, tidak. Ya, yang saya sebut adalah hal yang umum. Ini gambaran umumnya seperti ini. Tapi kalau ada terjadi dan merasa itu, kita perbaiki, ya. Jadi saya pun pribadi, kita perbaiki, kita semua perbaiki. Barangkali di rumah ada persoalan seperti itu, diperbaiki. Suami menyoal misalnya istri menyoal suami dalam konteks kesolehan. Istri mau pakai kerudung kok disoal sama suami padahal muslim. Ya, suami mau tahajud kok disoal sama istri padahal muslimah dan sebagainya. Yang jadi persoalan kalau suami pakai kerudung misalnya, itu yang jadi masalah, kan? Suami pakai mukena warna pink lagi, itu jadi masalah, kan? Tapi kalau sifatnya masih umum, kita tidak harus soal. Dan jangan bawa-bawa atau kaitkan atau potong video saya pada konteks tertentu. Tidak, ini umum persoalannya. Kalau terjadi, kita mendoakan, memberikan nasihat supaya kembali dalam jalan-jalan kebaikan. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Pertama, ciri penyakit nifak itu membawa keburukan. Ya, membawa sesuatu yang kontraproduktif dimanapun. Di kantor buruk, berbuat rusak. Jadi kalau ada seorang yang suka merusak, hati-hati. Coba dicek, jangan-jangan kena virus nifak. Bisa jadi munafik. Ini kalau nggak diobati, ini bisa komplikasi nih. Ya, mohon izin ya, mohon izin. Saya terangkan di pertemuan lalu beberapa jenis marad penyakit hati itu. Ada riya, ya, ada misalnya sum'ah, ada hasad, ada hikad, iri hati, dengki, pengen kelihatan dan sebagainya. Nampak satu nih, iri hati nggak sempat diobati, jadi dendam. Riya nggak sempat diobati, muncul sombong. Ya, kalau komplikasi semuanya, wah sudah deh. Itu yang paling bahaya, nggak mudah lagi untuk kemudian diobati, dikembalikan kepada jalan-jalan yang benar. Tiba kemudian, dapatlah kepercayaan. Dapat kepercayaan harta, jadi hartawan. Hartawan kena penyakit nifak, pasti merusak. Ya, dapat kedudukan, jadi pejabat. Dapat jabatan, tapi dalam kondisi kena nifak, pasti merusak. Pun demikian ustadz ahli ilmu, profesor, doktor, ya mohon maaf, karena kena penyakit ini belum selesai, ya dapatlah kemudian potensi untuk mengajar. Jadi masalah juga. Ya, betapa mungkin bisa terjadi, kan Quran mengatakan demikian, bahkan ada yang retorikanya bagus. Quran surah kedua ayat 204, ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Di antara sekian manusia ada retorikanya yang retorikanya begitu menarik, kata-katanya cantik, bahkan membawa sebagian nama Allah, kadang bersumpah, kadang bawa ayat Quran, kadang hadis, cuman dipotong-potong Suneo. Tuh, dipotong satu, potong dua, dicocok-cocokin, cocok logi itu, ya.
ilmu TikTok, sekali diketik ngetok gitu kan. Nah, ketik ini, potong, tok jadi gitu. Ya, padahal jauh. Sehingga kok tiba-tiba muncul semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, jadi kepercayaan baru, keyakinan gado-gado gitu kan. Ya. Ad-dinul mukhallat. Ya, al-i'tiqadul mukhallat, jadi sesuatu yang tercampur. Ini persoalan. Nah, jadi mohon izin teman-teman sekalian, ini penting kita uraikan karena bukan dalam konteks keduniaan saja, bahkan keagamaan akan ditemukan. Bukankah ada redaksi ulama ya, ulama-ulama yang buruk, alih-alih mengajak mendekat kepada Allah, bahkan menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dalam konteks demikian kita diminta oleh Allah berperilaku elegan, baik mendoakan dan mengarahkan pada nasihat. Karena itu, saya sering katakan, kalau kita deteksi kata-kata ini, ciri-ciri ini ada dalam diri kita, maka yang paling indah ketika Allah menyampaikan ciri pertama sekaligus juga memberikan jalannya. Apa itu? Wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka sekaligus menunjuk jalan bagi orang-orang sehat, orang beriman yang benar di sekitarannya untuk selalu bergaul dan berdakwah, tidak meninggalkan mereka. Minimal kita bisa katakan dengan doa mohon kepada Allah. Kita bisa nasihati mereka. La tufsidu fil ard, dengan segala hal yang mungkin bisa kita lakukan. Segala cara yang terbaik yang mungkin bisa kita kerjakan. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan jalan-jalan hikmah yang baik. Oh, mungkin nih kalau diingatkan langsung tersinggung. Ya, maka caranya dengan cara yang baik. Ya, ada orang tua misalnya muslim tapi nggak mau sholat. Kalau dengar adzan marah, kan? Ya, sebagai anak kita mau mengingatkan bisa langsung marah. Baik, cari hikmah jalannya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ketika butuh, kita berikan yang terbaik, bikinkan teh manisnya. Ya kan? Kalau sakit kita berikan yang terbaik, servis yang paling bagus, berbakti yang bagus, sampai dia bertanya, apa yang membuatmu jadi begini? Katakan, ayah, saya tuh bisa begini karena suara adzan itu yang sering ayah maki dulu. Karena sholat itu ya membuat saya menjadi begini lebih baik. Sampai terdiam sekian detik, keluar air mata itu, memeluk Anda dan mengatakan bagaimana saya bisa sholat lagi. Itu yang indah. Itu yang indah teman-teman sekalian. Jadi Quran mengatakan solusinya jika memang ada indikasi tertanam penyakit seperti ini, berbuat kerusakan demikian, maka wa idza qila lahum, ya, kita diminta oleh Al-Quran ingatkan mereka. Cara mengingatkan kalau keras dengan doa dulu, seperti Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Seperti Nabi berdoa ya untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Allah kabulkan. Kan dengan malam kita bermohon. Orang-orang yang kita duga ini ada penyakit nih, kok kata-katanya begini, kalimatnya begini, ini nggak bagus. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka. Ya Allah, dia orang pintar. Ya Allah, dalam sujud kita minta, jadikan kepintaran dia berkah. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka. Ya Allah, jadikan orang ini menjadi lebih baik. Ya Allah, dia orang yang kau titipi harta, jangan sampai jadikan beban baginya di alam kuburnya. Ya Allah, arahkan dia menjadi orang dermawan, orang baik, orang saleh. Ya Allah, jabatan ada diletakkan di punggungnya. Ya Allah, hisabnya begitu berat di hari kiamat. Ya Allah, mohon ringankan. Saya saudaranya. Ya Allah, saya temannya. Ya Allah, jangan biarkan dia kemudian larut dalam keburukan. Ya Allah, berikan hidayah. Minta. Ya. Kalau teman kita nasihati, qila lahum, katakan pada mereka, la tufsidu fil ard. Dimanapun Anda temukan fil ard, tempat yang kita pijak, di kantor Anda temukan demikian, nasihati. Di rumah nasihati dengan cara terbaik, elegan yang bisa kita lakukan. Indah kan? Walaupun mungkin jawabannya tidak semanis yang kita harapkan. Ya. Qalu innama nahnu muslihun. Bahkan mereka bisa berkata, saya nggak berbuat buruk kok. Yang saya kerjakan benar kok, baik kok. Ya, saya A, saya B, saya C, saya benar kok. Padahal sesungguhnya mereka sedang berbuat sesuatu yang salah. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal walaupun mereka itu buruk. Ya, nah pertanyaannya, ketika jawaban itu tampil demikian, ya, yang muncul, ya kami sedang berbuat baik. Ya, apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kami sedang memperbaiki. Apa yang mau diperbaiki? Dari dulu sepakat ulama, misalnya, ya berjilbab itu baik, ya orang tahajud itu baik, dekat dengan Quran itu bagus, membangun itu bagus, menerapkan syariat Islam dalam konteks kehidupan bagi umat Islam itu baik. Syariat Islam itu sholat, itu syariat Islam, puasa syariat Islam, karena syariat itu amalnya, ya syariat itu amalnya. Jadi i'tiqad itu keyakinannya iman, syariat itu amalnya. Untuk membuktikan iman perlu amal. Makanya Islam itu adalah al-iman wal amal, ya iman keyakinannya, amal buktinya. Iman nama lainnya akidah, amal nama lainnya syariat. Jadi Islam itu akidah dan syariat. Kalau ada syariat Islam artinya mengamalkan nilai-nilai iman. Apa bentuknya? Yang pokok digabungkan, iman 1, syariat 4.
Jadi rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman, begitu dia mengucapkan kalimat tadi, beriman kepada Allah, berakidah Islam. Baik, maka untuk membuktikan itu, dia membuktikan imannya lewat amalan. Apa itu? Salat. Apa itu? Zakat. Apa itu? Puasa. Apa itu? Umrah, haji. Itu amalan, disebut dengan syariat. Asalnya syara', jalan. Ya, jalan menuju Allah untuk membuktikan imannya. Sifatnya disebut dengan syariat. Jadi 5 hal rukun Islam itu sekaligus adalah akidah dan syariat. Jadi kalau ada orang beriman mesti menerapkan syariat Islam dalam dirinya, dalam hidupnya. Artinya apa? Dia harus sholat, dia harus puasa, dia berzakat, dia umrah, dia haji. Itu simpelnya, pokoknya demikian. Alhamdulillah di Indonesia kita diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, Pancasila mengatur semuanya lewat undang-undang, negara menjamin pasal 29 ayat 2, ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita dijamin, artinya kita dijamin menerapkan syariat Islam. Buat sholat silahkan, ada. Jadi nggak usah ngutak-ngatik negara ini lagi. Ini sudah final, sudah bagus. Ya, dilindungi oleh negara. Bahkan untuk urusan haji, misalnya untuk umrah, negara bikin depak untuk apresiasi terhadap umat Islam yang jasanya banyak. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, atas berkat rahmat Allah diberikan itu. Ya, makanya taklim, ya itu dijamin oleh negara. Orang sholat dijamin, orang baca Quran dijamin. Maka jangan disalahkan kalau ada orang menghafal Quran, ya, karena dijamin oleh negara. Menghafal, jadi orang hafal, hafid Quran. Itu good looking tuh, bagus. Ya. Tahajud itu good looking. Ya, sholat itu bagus semuanya. Jadi kita hadirkan semua nilai kenikmatan itu, cuma poinnya adalah bagaimana membawa spirit keimanan itu berbuat islah, ya, yang baik-baik dalam setiap tempat dan aktivitas yang kita jalani. Teman-teman sekalian, ini mungkin saya agak terbuka materi malam ini, dan boleh jadi juga keterbukaan ini bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Ya, jadi kalau sampai ke diri kita misalnya, mohon maaf, wah ini saya ada nih penyakit ini, cepat kita berusaha memperbaiki diri. Saya pun demikian. Kita coba istighfar, cek lagi, koreksi lagi, apa yang saya sampaikan, saya amalkan belum, ya kan? Ya, seperti apa, kita koreksi lagi, istighfar lagi, sama-sama kita perbaiki. Dan kita tidak menunjuk 1-2 orang tertentu misalnya, sehingga dengan itu menjadi terperinci pada satu hal tertentu dan jadi tidak baik dalam kehidupan. Tidak, bahkan kita mengajak, kita mendoakan, kita perbaiki arah kita pada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini poinnya. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara tentang yang ma'ruf, baik, itu mudah diterima. Tapi ketika kita berbicara tentang yang mungkar untuk ditinggalkan, itu tidak mudah kita bisa menerima itu semua. Padahal ma'ruf dan mungkar itu setara. Ya, ma'ruf dikerjakan, mungkar ditinggalkan, pahalanya setara. Mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan marah ya. Jangan marah kalau disampaikan karena saya tidak menyebut Anda. Ya, kalau Anda mengaku saya tidak keberatan, tinggal kita mengoreksi diri, ya kan? Ya, tinggal kita mengoreksi diri. Semoga Allah muliakan. Penting saya sampaikan, karena biasanya kalau saya sampaikan materi semacam ini, tiba-tiba nanti YouTube kita ada gangguan tuh. Sinyalnya hilang, ya, tiba-tiba subscribernya jadi 0, dan saya tidak peduli. Ya, itu saya bukan cari dunia. Yang kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu semoga kita jadi orang baik. Semoga kita jadi orang baik. Teman-teman sekalian, pertanyaan terbesarnya, setelah keluar kata-kata penegasan, kami berbuat baik kok. Ya, innama nahnu muslihun, kami ingin memperbaiki, kami ingin bawa kepada sesuatu yang lebih bagus, lebih ideal, lebih berperadaban dan sebagainya. Apa jawaban yang mesti dihadirkan? Seperti apa fase dakwahnya supaya tidak berhenti? Cara mendoakannya bagaimana? Cara dialognya bagaimana? Diskusinya seperti apa? Dan bagaimana cara elegan untuk merespon semua ini serta mengobati sifat nifak itu? Kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang. Tiba saatnya kita mengoreksi diri dulu. Ya, dari keterangan ini, ciri pertama kita lihat. Pertama, sifat nifak itu sering memberikan dorongan untuk berbuat buruk dalam kehidupan dimanapun kita beraktivitas. Ya, baik di rumah tangga, sebagai apa perannya, sebagai anak kah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, ibu, dan sebagainya. Kita koreksi diri lagi. Di kantor misalnya, hati-hati. Jangan sampai gajinya pengen full, tapi pekerjaannya jauh di bawah itu. Ya, menuntut hak tapi kurang dengan menunaikan kewajiban. Pun demikian dalam kehidupan yang kita siapkan, puncaknya jangan sampai kita mengaku beriman tapi jauh dari nilai-nilai iman yang telah kita akui. Ini terkait materi yang kita sampaikan. Mohon izin untuk memberikan informasi sebelum kita menutup sesi jumpa kita pada malam hari ini, bahwa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini menjadi tanda kebaikan bagi kita semua.
ya bagi negeri kita juga dan bagi dunia yang kita masih berada di dalamnya. Alhamdulillah, program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, semoga Allah ridhai kita semua sampai saat ini mendapatkan respon yang positif. Ya, setiap hari saya mendapat laporan, alhamdulillah, masya Allah, ada 5.000, 6.000, 7.000 setoran Al-Quran, sangat membahagiakan. Ya, tiap hari orang sudah mau menyetor sekarang, sudah mulai meningkatkan setoran. Saya sangat berbahagia. Semoga tidak ada yang lain yang bisa saya sampaikan kecuali rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman yang tergabung di STUAH istiqomah, ya. Saya melihat masya Allah ada dengan berbagai profesi yang semua saya samakan, mau Anda CEO, mau direktur, mau tukang cukur, mau driver online, mau macam-macam, semua sama mulianya di hadapan Allah sepanjang jadi ahli Al-Quran. Hanya saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah, saling mendoakan, mudah-mudahan wafat sebagai ahli Quran, ya Allah, mudah-mudahan kembali dalam hal yang terbaik, dapat cahaya di alam kubur dan kembali kepada Allah dalam segala nilai kebaikannya. Dan bagi teman-teman yang berusaha untuk terhubung, bergabung, selalu ada kesempatan. Alhamdulillah, jadi ada 1.000 juga waiting list yang sekarang sedang dalam proses ya untuk menuju itu. Insya Allah saya komitmen dalam waktu dekat teman-teman sekalian, ini sedang proses, kita akan menghadirkan pengadaan kembali ya paket pendukung untuk mushaf ya. Jadi kita siapkan lagi paketnya. Kita akan buka ya 5.000 kembali, dan saya akan coba maksimalkan dulu untuk teman-teman yang memang ada minat, silahkan, dipersilahkan. Dan khususnya kita akan coba juga supportkan untuk adik-adikku ya, yang generasi untuk yang akan datang di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Saya akan berusaha untuk bisa menyiapkan kembali sehingga kita bisa bagikan ini, yang mudah-mudahan bagi teman-teman saya buka nih peluang kalau mau bergabung lagi untuk kita kumpulkan kembali pengadaannya. Insya Allah nanti seperti biasa kami telah cantumkan khusus ya, karena saya tidak biasa menyatukan dengan yang lain. Jadi kalau ada orang zakat, zakat, infak, itu pun kalau ada kegiatannya. Kalau tidak, kami tidak pernah membuka, supaya kita bisa tempatkan sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita akan berusaha untuk pengadaan kembali, kita siapkan lagi, kita supportkan nanti pada anak-anak sekolah yang di kampus, juga Anda yang kemudian belum bergabung dan berkeinginan untuk bergabung. Kemudian yang selanjutnya, besok insya Allah ada perjumpaan dengan kami, dengan saya. Besok kita akan murajaah pada juz 30 yang telah dihafalkan sebelum masuk nanti pada juz 1 dan selanjutnya sampai dengan selesai khatam Al-Quran. Dan besok juga saya akan ajarkan pembuka dasar di ilmu aswad ya. Insya Allah nanti murajaah saya akan sempatkan, mudah-mudahan dalam setiap pekan mungkin nanti kita siapkan ya, kita bagi nanti ya, mungkin jumpa saya nanti 1.000 orang dulu, 1.000 orang dulu, 1.000 orang dulu, kita nanti coba murajaahkan, termasuk kita bisa tampilkan apa yang bisa kita pelajari. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semua, menyayangi kita semua, memaafkan kita semua.